Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Wawan Darmawan yang biasa disebut Pak Lebah. Nah, saya pemilik daripada Madu Sukatani yang berinduk pada Pusat Perubahan Sukatani. Nah, sejarahnya Madu Sukatani ini berdiri pada tahun 1989, di mana pada saat itu di Sukatani, tepatnya itu Desa Sukatani, Kecamatan Cimanggis saat itu pada tahun 89, kalau sekarang Kecamatan Tapos, Kota Depok. Nah, perjalanan saya di Madu Sukatani ini pertama mulanya kita kumpulkan pemuda-pemuda di Desa Sukatani ini melalui Karang Taruna untuk mulai belajar bagaimana budidaya lebah madu ini, yang di situ memang banyak peluang-peluang yang kita bisa dapatkan. Untuk kegiatan Madu Sukatani atau Pusat Perubahan Sukatani ini juga sekarang makin kita kembangkan. Jadi kegiatan pertama adalah kegiatan edukasi, yang mana kegiatan edukasi ini kita bertujuan supaya minimal masyarakat itu tahu tentang lebah dan manfaatnya. Dan edukasi ini kita tujukan pertama kepada anak-anak sekolah, anak-anak TK, SD, SMP, SMK sampai perguruan tinggi, sampai kepada juga masyarakat umum. Karena kan sekarang masyarakat banyak yang masih berpikir lebah itu hewan yang menakutkan, ya kan? Lebah itu hewan yang berbahaya. Nah, makanya kita dari Madu Sukatani atau Pusat Perubahan Sukatani memberikan edukasi tentang bagaimana lebah bisa menjadi sahabat kita dan bagaimana lebah memberikan peluang usaha buat kita. Nah, yang keduanya, Pusat Perubahan Sukatani atau Madu Sukatani juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan ini lebih fokus kepada menciptakan satu kegiatan usaha budidaya lebah. Kegiatan usaha budidaya lebah. Jadi bagi masyarakat, misalnya anak-anak yang putus sekolah atau yang baru lulus sekolah SMA atau yang baru lulus sekolah dari perguruan tinggi, belum punya pekerjaan, nah, atau para pensiunan, kan biasanya sibuk nih pensiunan itu kan di kantor, setelah waktu masih belum pensiun sibuk, nah setelah pensiun tidak banyak sibukan, ini kan dikhawatirkan juga jadi energinya menjadi negatif, tidak positif. Itu juga kita informasikan kalau bisa belajar lebah supaya ada kesibukannya terus berlanjut, dan di situ juga ada peluang usaha yang bisa kita dapatkan. Pertama adalah madu. Madu, yang keduanya jadi madu ya. Yang keduanya bipolen. Jadi bipolen tepung sari lebah. Yang ketiganya royal jelly. Yang keempatnya propolis. Yang kelimanya biwax lili lebah. Yang keenamnya bifenom racun lebah. Nah, semuanya ini punya nilai jual, ya, punya nilai jual. Madu aja, sekarang madu. Kalau dulu itu kan masyarakat itu mengenal madu itu kan hanya madu Sumbawa, madu Arab, madu Kalimantan gitu kan. Nah, saya pertama kali belajar lebah pada tahun 1986 dan pertama kali membuat manajemen lebah, baik manajemen budidayanya maupun manajemen usahanya. Itu memang pada tahun 86 itu sangat sulit kita untuk menjual madu. Jadi sangat sulit kita untuk menjual madu. Kenapa? Pertama karena masyarakat itu masih trauma dengan madu. Jadi setiap masyarakat atau orang yang membeli madu, dia pasti tanya ini madunya asli atau tidak, madunya asli atau palsu kan gitu kan, asli atau tidak. Pertama itu saya ingat tahun 1986. Nah, yang keduanya masyarakat itu masih belum
belum familiar, belum menjadikan madu sebagai natural suplemen. Jadi masyarakat itu hanya melihat madu itu hanya buat obat, sehingga konsumsi madu masyarakat saat itu masih kecil, masih sedikit. Kalau dirata-ratakan mungkin seluruh masyarakat Indonesia itu hanya 15 gram per hari per orang minum madu itu. Jadi sangat kecil. Memang betul, jadi artinya kalau kita jual madu itu beda dengan jual sirup. Kalau orang beli sirup itu ya, misalnya dia melihat rasa orange atau rasa strawberry, dia langsung beli. Tidak akan orang beli sirup itu tanya nih sirup ini asli atau tidak, kan gitu kan. Nah, beda dengan orang beli madu. Kalau orang beli madu tanya asli atau tidak. Nah, di sini satu khasnya kita menjual madu. Jadi kita harus menjelaskan madu asli. Madu asli itu apa, definisi madu asli. Nah, jadi kita juga perlu tahu, ini sedikit edukasi yang saya sampaikan kepada semua masyarakat ya, supaya jangan sampai salah beli madu. Jadi definisi madu asli itu adalah madu yang dihasilkan dari nektar bunga ya. Jadi definisi madu asli, saya ulang lagi, madu yang dihasilkan dari nektar bunga. Jadi manisnya madu kalau yang dihasilkan dari nektar bunga itu adalah gula buah, ya gula buah. Nah, sehingga kalau dikonsumsi oleh kita madu itu yang dihasilkan dari nektar bunga atau gula buah itu memang memberikan manfaat yang sangat banyak ke dalam tubuh kita, ya kan? Ya berbagai vitamin kita dapatkan, mineral dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Ya, beda dengan kalau kita minum madu palsu. Apa definisi madu palsu? Madu palsu itu madu yang dihasilkan dari nektar gula pasir, gula tebu, gula merah dan sebagainya. Sehingga di sini juga perlu saya garis bawahi. Jadi hati-hati kita dalam membeli madu. Nah, yang keduanya bipolen, ya kan, hasil produk lebah itu bipolen atau tepung sari bunga. Jadi kita harus tahu bahwa lebah itu hidup itu dia memerlukan dua unsur pakan lebah. Satu madu atau cairan manis, yang keduanya tepung sari. Ya mungkin kalau bahasa kita tuh madu itu adalah sayurannya. Nah, tepung sari itu adalah nasinya gitu loh kalau kita tuh, ya kan? Nah, jadi lebah kalau hanya dia menghisap cairan manis saja atau nektar bunga, dia juga kurang sehat karena dia juga perlu tepung sari. Tapi kalau dia hanya minum tepung sari, makan tepung sarinya saja, tidak minum madu, dia juga tidak sehat juga. Nah, jadi tanaman lebah yang mempunyai dua unsur pakan lebah, satu ada sumber nektarnya, satu ada sumber tepung sarinya, itu hanyalah ada di bunga kapuk randu. Nah, zaman dulu tahun 86 itu memang kapuk randu itu, tanaman kapuk randu itu sangat primadona ya, dan memang itu sangat-sangat diutamakan oleh pemerintah untuk ditanam, dijaga sebagai pakan lebah. Karena di situ ada dua unsur pakan lebah yang memang dibutuhkan oleh lebah. Jadi ada sumber madunya, ada tepung sari. Jadi kalau pada saat musim bunga randu, kita taruh lebah di situ atau anggur lebah di situ, madunya dapat, lebahnya sehat, ya. Karena tidak perlu lagi lebah mencari tepung sari, mencari nektar bunga, karena dua-duanya sudah ada. Nah, tapi pada saat dipanen di bunga rambutan, itu si lebah hanya mendapatkan nektar bunga saja, tepung sarinya tidak ada. Ya, sehingga di situ kadang-kadang terjadi lebah rusak, ya kan, lebah rusak. Gitu.
karena dia tidak ada suplai tepung sarinya. Tapi kalau di bunga randu dia digembalakan di situ pada saat musim bunga, madunya dia dapat dan lebah juga semakin berkembang ya, karena di samping tanaman randu itu menjadi satu tanaman yang sangat dibutuhkan oleh lebah karena punya dua unsur pakan di situ, tepung sari dan nektar bunga. Juga di situ lebah bisa berkembang. Nah, jadi peternak mengatakan bahwa tanaman randu itu tanaman yang menjadi primadona bagi lebah. Cuma sayangnya ya, kalau tahun 86 itu memang tanaman randu di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu wah luar biasa, banyak sekali ya. Sekarang ini banyak tanaman randu milik masyarakat itu dan milik negara juga banyak ditebang-tebang, sehingga artinya sumber pakan lebah semakin berkurang. Nah, jadi kalau kita sudah belajar lebah di Madu Sukatani, terus kita mau mulai menjadi peternak lebah. Jadi saran saya, kita kan pertama kita harus membeli bibit lebah, ya kan, bibit lebah Apis mellifera misalnya kan gitu, lebah unggul. Ya memang lebah itu khusus diperuntukkan untuk panen madu yang bisa menghasilkan madu dalam jumlah banyak, ya kan. Nah, kita beli lebah nih kepada peternak lebah. Aku mau beli kotak lebah. Yang perlu kita tahu, lebah itu ada ratunya enggak, ya kan? Terus yang keduanya, ada lebah pekerjaannya enggak? Ada lebah jantannya enggak? Lebahnya sehat enggak? Kan gitu. Terus ratunya produktif atau tidak? Nah, saya kembali lagi, untuk kita tahu ratu itu produktif atau tidak, kita lihat sarang lebahnya. Di situ ada enggak telur-telur ratu? Banyak ya telur ratunya? Kalau telur-telur ratunya banyak, berarti ratu masih produktif. Tapi kalau telur-telur ratunya dalam sarang lebah itu sedikit, ya sudah tidak merata gitu, ya sudah bentang-bentong lah gitu kan, sudah itu berarti ratu itu sudah tua, sudah kurang produktif. Jadi kita harus betul-betul bilang kepada yang punya lebahnya, kita mau beli lebah tapi ratunya produktif. Nah, untuk itulah kalau kita mau tahu ratu itu produktif atau tidak, di sarang lebah itu memang telur-telurnya merata dan banyak. Indonesia ini kaya akan potensi alam. Hutannya itu masih 19,2 juta hektar, ya. Kalau kita bisa hitung saja, kalau saya hitung, kebetulan saya juga sebagai pengurus Asosiasi Pelebahan Indonesia. Saya juga sebagai aktif di dalam keanggotaan Asosiasi Pelebahan Asia. Saya juga aktif sebagai anggota Asosiasi Pelebahan Dunia. Jadi saya sejak tahun 1989 itu saya berkeliling dunia kemana-mana, menghadiri seminar pelebahan, menghadiri kongres pelebahan baik Asia maupun dunia, menghadiri pertemuan-pertemuan pelebahan ya. Jadi sebetulnya pelebahan yang ada di dunia ini semuanya artinya masyarakat belajar ya, baik Asia, Eropa maupun Amerika, semuanya mereka bagaimana menjadikan lebah itu sebagai peluang usaha. Tapi potensi yang paling luar biasa itu adalah Indonesia. Indonesia ini kaya akan pakan lebah. Luas hutannya kurang lebih sekitar 19,2 juta hektar. Kalau kita hitung berapa panen madu kalau memang ini bisa diberdayakan secara maksimal, Indonesia bisa menghasilkan madu sebanyak 2,5 juta ton. Jadi sebetulnya kita ini bisa menjadi negara pengekspor madu terbesar dunia kalau memang pemerintah berperan. Mudah-mudahan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM ini mulai mengedukasi masyarakat tentang manfaat lebah, harapan Indonesia bisa ekspor lebah itu bisa terwujud. Amin.
Jadi madu Sukatani mempunyai berbagai varian produk dan dari berbagai varian bunga juga. Misalnya ini ada madu bunga kelengkeng. Nah ini dari tanaman kelengkeng. Nah misalnya ini ada madu super. Nah madu super itu dari bunga randu, cuma dikasih tepung sari dan royal jelly. Ini cocok untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah di atas usia 40 ya. Nah ini juga ada madu dari bunga randu. Nah ini ada madu juga dari madu propolis. Nah ini madu dicampur propolis ya. Nah ini juga ada madu dalam sarang, jadi kita tidak tidak jadikan liquid, tapi sarangnya kita belah, kita langsung kemas. Karena kan konsumen suka dengan berbagai model madu, ada yang suka madu sarang. Nah ini juga ada honey kit, ada madu organik. Nah madu organik ini madu lebah liar ya. Nah terus ini juga ada madu yang kita kemas dalam jerigen. Kan kadang-kadang banyak juga konsumen yang sukanya saya beli madu yang di jerigen. Ada juga konsumen sukanya saya madu yang dikemas dalam botol kaca gitu ya. Terus ini juga ada madu fase. Jadi madu fase kita biasanya konsumen membeli untuk memberikan hadiah bagi kerabat yang sakit atau ulang tahun, dia beli madu itu. Nah inilah, jadi madu Sukatani itu namanya memang sesuai dengan, kita berikan nama sesuai dengan bunga ini saplepah. Jadi kembali lagi, dulu orang tahunya madu sebuah, madu Arab, madu Kalimantan. Sekarang untuk menandakan ciri madu itu adalah madu dari bunga apa. Dari bunga randu ya kita sebut madu bunga randu. Dari bunga kelengkeng kita sebut madu bunga kelengkeng. Dari bunga dari tanaman lebah liar kita sebut madu organik.